Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam ridho dan lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dwi Yanto, salah satu dosen tetap di program studi Diploma 3 Sistem Informasi Amit Taruna Probolinggo. Pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023, saya diberi tugas mengampu mata kuliah Sistem Basis Data. Sebagai dosen, saya berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu kewajiban tridharma perguruan tinggi saya, yaitu pengajaran. Pengajaran yang saya sampaikan di sini adalah pengajaran mata kuliah Sistem Basis Data. Mata kuliah Sistem Basis Data adalah mata kuliah wajib di program studi Diploma 3 Sistem Informasi di Amit Taruna Probolinggo dengan bobot SKS 3 SKS, terbagi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. 1 SKS praktikum sama dengan 2 SKS teori. Selanjutnya beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah Sistem Basis Data. Mata kuliah ini membahas konsep dasar database, pembuatan rancang database, dari hasil rancang database beserta relasinya menggunakan perintah-perintah SQL, query, untuk manipulasi database serta merancang untuk sebuah proyek. Pada bagian akhir pertemuan, mahasiswa ditugaskan untuk mempresentasikan sebuah rancangan sistem basis data untuk sebuah proyek yang telah dibuat. Berikutnya yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah sistem basis data. Di mana capaian pembelajaran mata kuliah sistem basis data? Capaian yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar sistem basis data. Capaian yang kedua adalah mahasiswa mampu mendesain dan membuat rancang bangun sistem basis data. Capaian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan perintah SQL dan query. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan sistem basis data dalam membuat sebuah proyek. Berikutnya adalah literatur. Literatur yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa minimal yang pertama adalah modul ajar sistem basis data dari Amit Taruna Probolinggo. Yang kedua adalah modul praktikum sistem basis data Amit Taruna Probolinggo. Yang ketiga adalah konsep dan tuntunan praktis basis data Andi Offset Yogyakarta. Dan yang keempat adalah konsep dan perancangan database Andi Offset Yogyakarta. Berikutnya saya sampaikan materi kuliah sistem basis data. Adapun materi yang disampaikan ke mahasiswa meliputi yang pertama adalah konsep sistem basis data. Yang kedua, komponen sistem basis data. Yang ketiga, relasional dan perancangan basis data. Yang keempat, model data. Yang kelima, entity relationship diagram. Yang keenam, normalisasi. Yang ketujuh, bahasa query formal. Yang kedelapan, bahasa query terapan atau SQL. Yang kesembilan, basis data terdistribusi. Dan yang kesepuluh adalah lingkungan basis data. Yang mana dari 10 materi itu terbagi menjadi 16 pertemuan dalam satu semester yang tertera dalam kontrak belajar yang disampaikan pada pertemuan awal dengan harapan dan tujuan mahasiswa mengetahui jadwal dan materi yang akan disampaikan selama 16 pertemuan dan mahasiswa dapat mempelajari materi sebelum disampaikan dalam proses pembelajaran. Yang mana pertemuan pertama, materi yang akan saya berikan terkait dengan kontrak belajar, definisi sistem basis data, prinsip dan tujuan basis data, operasi data, dasar basis data. Pertemuan kedua, materi yang saya berikan adalah komponen sistem basis data.
database management system, komponen database management system, keuntungan dan kekurangan database management system. Pertemuan ketiga, materi yang saya sampaikan terkait dengan basis data relasi, derajat relasi, komponen basis data, tabel hasil dari ERD, kunci relasi, dan perancangan basis data. Pertemuan keempat, materi yang diberikan adalah definisi model data, jenis-jenis model data. Materi yang kelima, definisi ERD, kardinalitas, serta tahap-tahap membuat ERD. Materi keenam, pertemuan keenam, definisi normalisasi, bentuk normalisasi, langkah-langkah pembuatannya, dan keuntungan serta syarat normalisasi. Pertemuan ketujuh, kuis, definisi anomali, jenis anomali, atribut, dan ketergantungan fungsi. Pertemuan ke-8, bagian dari evaluasi penilaian, yaitu kegiatan ujian tengah semester. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-9, pengertian bahasa query, kelompok bahasa query, studi kasus. Pertemuan ke-10, definisi SQL, pengelompokan SQL. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-11, pengertian join, jenis join, fungsi agregasi, serta subquery. Pertemuan ke-12, pengertian basis data terdistribusi, topologi distribusi data, dan bentuk-bentuk topologi terdistribusi. Pertemuan ke-13, keuntungan dan kerugian basis data, pengertian fragmentasi data, alasan dibutuhkan fragmentasi, serta aturannya. Pertemuan ke-14, jenis-jenis fragmentasi, konkurensi, dan pemberian kewenangan serta view. 15, presentasi proyek basis data, merupakan bentuk dari tugas kelompok yang akan dipresentasikan sebelum kegiatan ujian akhir semester. Pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Berikutnya kami sampaikan sistem pembelajaran. Ada beberapa sistem pembelajaran yang kami gunakan, yang saya gunakan ada dua di sini. Yang pertama adalah tatap muka. Dalam tatap muka disampaikan terkait dengan materi kepada mahasiswa sesuai dengan materi yang sudah disampaikan, yang sudah saya sampaikan pada saat kontrak belajar di awal perkuliahan. Dilakukan review materi sebelum pada pertemuan berikutnya. Proses tanya jawab dan diskusi di dalam laboratorium. Dalam menjalin interaksi saya dengan mahasiswa tidak hanya menerima materi satu arah dari saya. Proses kuliah dilakukan komunikasi dua arah ataupun multi arah. Akan terjalin komunikasi dua arah antar mahasiswa dan saya sebagai fasilitator. Ada beberapa materi yang dipahami baik secara individu dan berkelompok. Mahasiswa akan berdiskusi secara kelompok dan melalui tugas akhir akan dipresentasikan menjelang ujian akhir semester. Dalam proses perkuliahan saya awali mereview materi sebelumnya, mengajak mahasiswa untuk bertanya atau mungkin menyangga dengan harapan mahasiswa akan banyak belajar dan menjadi lebih kritis. Memotivasi mahasiswa di awal pertemuan juga saya lakukan untuk menambah semangat pada mahasiswa untuk lebih kreatif, inovatif, kritis, dan mandiri dalam mencapai target pembelajaran. Yang kedua adalah menggunakan media. Media yang saya gunakan di sini adalah WA Group dan Google Classroom. Untuk diskusi di luar perkuliahan kelas, menggunakan media WhatsApp Group untuk memberikan informasi, bertanya tentang materi ataupun terkait praktek mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk modul pembelajaran, modul praktikum, serta tugas-tugas mandiri melalui Google Classroom. Berikutnya saya sampaikan terkait dengan metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah sistem basis data. Ada 3 metode yang saya gunakan. Yang pertama adalah ceramah. Metode ceramah umum dilakukan dalam proses pengajaran untuk menyampaikan materi ke mahasiswa. Metode ceramah saya gunakan untuk menyampaikan materi pertama sampai dengan 14.
pada mata kuliah sistem basis data. Metode yang kedua adalah diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok diharapkan terjadi proses bertukar pikiran, gagasan, ide, pengetahuan antar mahasiswa, serta untuk analisis masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan diskusi agar dapat mengeksplor pemahaman dan bertukar pengalaman dan informasi antar mahasiswa. Metode yang ketiga adalah tanya jawab. Metode tanya jawab dilakukan dalam rangka memancing agar mahasiswa bisa aktif dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan saya berikan secara bergantian kepada mahasiswa dengan harapan semua mahasiswa selalu siap dengan materi yang diberikan. Berikutnya saya sampaikan terkait dengan penilaian. Pedoman penilaian sesuai dengan kebutuhan dan pedoman kurikulum di Amit Taruna Probolinggo, dan saya sampaikan pada saat awal perkuliahan melalui kontrak belajar. Diharapkan mahasiswa mengetahui bagaimana mendapatkan nilai maksimal, apa saja yang bisa dilakukan dan disiapkan untuk memperoleh nilai yang maksimal. Adapun pedoman penilaian untuk mata kuliah sistem basis data program studi Diploma 3 Sistem Informasi adalah yang pertama, absensi sebesar poinnya 5%. Absensi saya lakukan melalui sistem Sevima. Yang kedua adalah keaktifan dalam kelas, poinnya 5%. Kemudian tes kuis 10%. Keempat, tugas akhir 15%. Ujian tengah semester 25%. Dan ujian akhir semester 40%. Penilaian mata kuliah sistem basis data konversinya sebagai berikut. 92,3 sampai 100 nilai hurufnya adalah A. 84,5 sampai 92,2 itu nilainya A, nilai hurufnya amin. 76,7 sampai 84,4 itu B+. 68,9 sampai 76,6 nilai hurufnya adalah B. 61,1 sampai 68,8 nilainya adalah B-. 52,3 sampai 60 nilai hurufnya adalah C+. 44,5 sampai 52,2 adalah C. 36,7 sampai 44,4 itu adalah C-. 13,0 sampai 36,6 itu adalah D. 0 sampai 12 maka nilai hurufnya E. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan cuplikan proses perkuliahan mahasiswa di 3 sistem informasi. Dalam hal ini, materi yang saya sampaikan kepada mahasiswa adalah materi pertemuan kedua. Baik, teman-teman, saya lanjutkan. Untuk pertemuan yang kedua hari ini, teman-teman, kita akan membahas terkait dengan tujuan basis data dan komponen basis data. Kalau kita bicara terkait dengan tujuan basis data, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Tujuan basis data yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Dengan memanfaatkan basis data, memungkinkan kita untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut secara lebih cepat dan mudah. Kalau kita bicara kecepatan, teman-teman, ya logikanya ketika kita mengolah data itu akan disimpan di dalam tabel. Kalau data itu adalah data karyawan, maka data terkait dengan karyawan itu akan disimpan di tabel karyawan. Begitu juga contoh tadi, ada tabel golongan. Kalau golongan 1, maka gaji pokoknya sekian. Data-data tersebut akan disimpan di dalam tabel golongan. Antara tabel yang satu dengan tabel yang lain itu saling terkait, saling terhubung.
Jadi ketika terjadi perhitungan gaji, ya misalkan gaji bulan Januari, ya karyawannya adalah si A, NIK-nya berapa? Misalkan NIK-nya 001, gaji bulan berapa? Misalkan gaji bulan September. Maka yang terkait dengan NIK 001, ya, dia akan menampilkan informasi yang terkait dengan karyawan tersebut, kemudian akan menampilkan gaji pokoknya secara otomatis, kemudian dilakukan perhitungan secara otomatis, dan besaran gaji juga akan ditampilkan. Ini yang namanya terkait dengan kecepatan. Kemudian data tersebut bisa dipanggil kembali ketika data tersebut dibutuhkan. Ya. Ketika misalkan saya butuh daftar gaji bulan April tahun kemarin, karena data tersebut tersimpan di database dalam tabel, data tersebut bisa dipanggil kembali untuk kepentingan atau kebutuhan tertentu. Itu yang bisa dikatakan sebagai kecepatan dan kemudahan. Yang kedua adalah efisiensi ruang penyimpanan. Kalau kita bicara efisiensi ruang, kalau kita bandingkan dengan pengolahan data konvensional, ya misalkan di sebuah rumah sakit, misalkan, ya, data pasien ketika datanya tidak menggunakan aplikasi basis data secara manual, ya, disimpan dalam arsip, kemudian arsip dengan ribuan lembar disimpan di dalam almari disimpan dalam sebuah ruangan. Kalau pasiennya mungkin ya 1000, 2000 nggak masalah. Tapi kalau kita bicara jumlah pasiennya banyak seperti di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ya artinya penyimpanan arsipnya memerlukan ya lemari yang besar, kemudian ruangannya juga beberapa ruangan. Ya, tapi kalau kita menggunakan basis data, kita nggak perlu ruangan yang sangat besar. Yang ketiga adalah keakuratan. Di basis data kita mengenal namanya pengkodean atau pembentukan relasi, pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan atau batasan. Ya. Keunikan data yang secara ketat dapat diterapkan dalam sebuah basis data. Kalau kita bicara keakuratan, teman-teman, ya ada pengkodean di situ. Tadi saya ceritakan, saya sampaikan, ketika kita bicara data mahasiswa, atribut apa yang unik di situ? Ya, NIM, misalkan NIM 01, ya, milik Mbak Siti. Tidak mungkin 01 NIM itu akan dimiliki oleh Mbak Endang, atau dimiliki oleh Mas Bambang, atau dimiliki oleh Mas Amin. Nggak mungkin, ya. Karena unik sifatnya, jadi akurat, nggak mungkin salah. Yang keempat adalah ketersediaan. Ya. Kita bicara basis data, teman-teman, ya. Dengan pemanfaatan jaringan komputer, maka data yang berada di suatu lokasi dapat juga diakses, ya, bagi lokasi atau orang bersamaan di lain tempat. Itu kalau kita bicara ketersediaan. Yang kelima adalah kelengkapan. Ya, kalau kita bicara kelengkapan, teman, basis data itu dari sisi keamanan, ya ada keamanan dan security yang benar-benar bisa diunggulkan. Ya. Aspek keamanan dapat diterapkan dengan ketat. Dengan begitu kita dapat menentukan pemakai basis data serta objek-objek di dalamnya serta jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan. Kalau kita bicara keamanan, ya saya ambil contoh ketika kita masuk ke aplikasi penjualan, otomatis yang punya hak akses di aplikasi penjualan itu adalah si kasir. Ya. Kalau kita bicara misalkan aplikasi keuangan, berarti yang punya hak akses itu adalah administrasi
keuangan. Ya, user aktifnya itu siapa yang ditunjuk oleh manajemen. Kalau kita bicara misalkan penggajian, siapa yang ditunjuk oleh manajemen untuk bisa akses ke aplikasi penggajian? Ya, misalkan bagian penggajian. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa akses ke sebuah aplikasi berbasis database, sehingga tidak semua orang, bagi orang-orang tertentu. Artinya keamanannya teman-teman bisa dikatakan terjamin. Oke. Itu beberapa tujuan teman-teman, ya, basis data tujuannya seperti itu. Ya, ada beberapa, mulai dari kecepatan dan kemudahan, bicara efisiensi ruang, bicara keakuratan, bicara ketersediaan, bicara kelengkapan, ya, ngomong keamanan kita, pemakaian bersama. Itu adalah beberapa tujuan yang bisa dilayani ketika kita berinteraksi dengan aplikasi basis data. Oke, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman terkait dengan tujuan basis data. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, saya lanjutkan pertemuan pada hari ini. Komponen basis data. Yang pertama adalah, apa sih komponen-komponen dari basis data itu? Yang pertama adalah perangkat keras, hardware-nya. Ya, perangkat keras, hardware-nya. Perangkat keras biasanya terdapat dalam sebuah sistem basis data sebagai berikut contohnya. Ya, komputer beserta sistem jaringan yang ada. Kemudian memori sekunder, ya, yang online, ya, hard disk, memori sekunder offline, tape atau removable disk untuk membantu, biasanya digunakan dalam backup data. Kemudian media atau perangkat komunikasi, ini biasanya untuk sistem jaringan. Kalau kita bicara perangkat keras teman-teman, itu masih dibagi lagi. Ada yang namanya input device, peralatan input, ada peralatan proses, ada peralatan output. Kalau kita bicara peralatan input, ya, alat-alat yang digunakan untuk inputting, untuk menginput, untuk memasukkan, ya, untuk memasukkan data. Ya, contohnya misalkan keyboard, apalagi mouse. Apalagi? Joystick dan lain sebagainya. Kalau kita bicara unit pemproses, di situ ada CPU, Central Processing Unit. Itu adalah memproses data. Ada proses aritmetik, ada proses perhitungan, ada proses logika. Kalau kita contohkan, misalkan, ya, data 1, A sama dengan 1 kita inputting. Kemudian B sama dengan 2 kita masukkan ke dalam lewat keyboard. Ya. Kemudian diproses oleh CPU, ya, untuk mencari rata-rata antara A dan B. Itu adalah proses logika. Ya. C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Itu adalah nilai rata-rata. Jika rata-rata misalkan itu di atas 60, maka dikatakan lulus si mahasiswa. Itu adalah fungsi logika. Yang memproses itu adalah bagian unit logika. Hasilnya, ya, misalkan si A, si Ali, itu nilainya ternyata 6,5, berarti dia lulus. Ya. Lulus itu adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada unit output, peralatan output. Contohnya printer,
kemudian scanner, kemudian sound system, inputannya, outputannya berupa suara dan lain sebagainya. Itu kita kalau bicara perangkat keras, ada unit input, ada proses, kemudian ada output. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjutkan ke sistem operasi. Komponen yang kedua, teman-teman, dari basis data itu adalah sistem operasi. Sistem operasi merupakan program. Jadi sistem operasi itu adalah sebuah program ya, yang mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer, operasi input, pengelolaan file dan lain-lain. Itu adalah yang mengendalikan sistem operasi. Itu tugasnya sistem operasi. Contohnya apa kalau kita bicara sistem operasi? Apa contohnya? Windows. Apa lagi? Linux. Unix. Apa lagi? DOS. Disk Operating System. Itu bagian dari sistem operasi. Jadi itu perangkat komponen yang kedua dari basis data. Ada perangkat keras, ada sistem operasi. Ada pertanyaan sampai yang kedua ini, teman-teman? Silakan. Lanjut. Komponen yang ketiga adalah basis data atau database. Tadi sudah kita bahas, kita singgung sedikit tentang basis data atau database. Sebuah sistem basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data berisi jumlah objek basis data seperti tabel, indeks, dan lain-lain. Pada intinya, bahasa sederhananya, basis data itu kumpulan data, kumpulan file, kumpulan tabel, yang mana antara tabel yang satu dengan tabel yang salin itu terhubung, yang lain terhubung. Ya. Kalau kita bicara aplikasi database perpustakaan misalkan, berarti di situ ada data. Data apa? Kalau kita bicara perpustakaan, buku. Terus penerbit. Apa? Penerbit. Apa lagi? Model buku lah. Golongan buku. Apa, Bas? Kalau kita bicara database perpustakaan, ada data buku, oke. Siapa yang pinjam buku ini? Data peminjam. Pinjam. Terus apa lagi? Ada peminjam. Yang dipinjam apa bukunya? Pengembalian. Sebelum pengembalian apa? Pinjam buku. Terus Pengembalian. Dan lain sesuai kebutuhan. Itu minimal itu, teman-teman. Jadi kalau kita bicara apa namanya, kalau kita bicara database perpustakaan, ada data buku, ada data peminjam, ada pinjam buku, ada Pengembalian. Kalau kita bicara data buku, ada atribut apa di sini? Judul. Oke, ada judul, kode buku, Tanggal terbit. kode buku. Ini field kuncinya, kode buku. Terus Tanggal terbit. tanggal terbit, Penerbit. penerbit, dan lain sebagainya.
kita bicara aplikasi penggajian, contoh berikutnya adalah terkait dengan perpustakaan. Oke. Kalau kita bicara aplikasi perpustakaan, teman-teman, yang pertama kita itu mempunyai data apa dulu? Buku. Oke, tabel buku, data buku. Yang kedua, peminjam. Ketiga, pinjam buku. Keempat, pengembalian. Minimal ada 4 data buku atau tabel buku. Ya, atribut yang ada di dalam data buku itu kode, judul, penerbit, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara peminjam, atributnya apa? Kode peminjam. Terus nama, alamat, nomor HP, dan lain sebagainya. Kalau kita pinjam buku, ada tanggal pinjam, nomor pinjam, yang dipinjam apa? Kode buku. Begitu juga dengan pengembalian, nomor pinjam, dan kita kalau kita bicara terkait dengan database perpustakaan. Komponen basis data keempat adalah aplikasi pengolah basis data. Tadi itu kita bicara tentang basis datanya, teman-teman. Basis datanya perpustakaan. Ya, basis datanya perpustakaan. Untuk mengolahnya bisa menambah, ya, menyimpan, kemudian menghapus, mengedit, dan lain sebagainya, memanggil kembali. Berarti di sini harus ada aplikasi basis data. Itu adalah komponen yang keempat. Aplikasi pengolah basis data itu biasanya istilahnya adalah database management system. Pengelolaan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani sebuah perangkat lunak yang khusus. Kalau kita bicara kebutuhan penggajian, berarti aplikasi penggajian. Kalau kita bicara kebutuhan untuk perpustakaan, berarti aplikasi perpustakaan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Perangkat lunak inilah yang disebut dengan database management system yang akan menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali ketika data tersebut dibutuhkan oleh pemakai. Itu terkait dengan aplikasi mengelola basis data. Komponen yang keempat adalah pengguna. Oke, sebelum ke komponen pengguna, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Komponen berikutnya adalah pengguna. Dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah data administrator dan database administrator. Data administrator akan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Mengelola sumber daya. Sumber daya seperti apa? Yang pertama adalah pemeliharaan dan peremajaan suatu standarisasi formal yang berlaku. Yang kedua adalah perencanaan basis data.
Dan yang ketiga adalah pemeliharaan dan peremajaan suatu standarisasi formal yang berlaku. Itu mengelola sumber daya yang dilakukan oleh data administrator. Yang kedua adalah database administrator akan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya fisik. Ya, mengelola sumber daya fisik dari sistem basis data. Bentuknya seperti apa? Yang pertama, sebagai media penghubung perantara dengan user. Ya, penghubung perantara antara basis data dan user. Yang kedua, memiliki otoritas pengecekan dan menjalankan prosedur validasi. Yang ketiga, mengontrol performasi data dan berhak memberi tanggapan atas usulan-usulan perubahan dan peremajaan terhadap data. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap seluruh informasi yang berada di dalam database. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap strategi backup dan peremajaan data. Backup data. Apa fungsinya backup data? Apa fungsinya backup data? Untuk mencegah kehilangan data. Mencegah kehilangan data. Contoh realnya kalau kita bicara backup data, teman-teman, misalkan teman-teman punya data, tapi tidak disimpan di dalam satu penyimpan data. Misalkan di hard disk disimpan, backupnya di mana? Ada di eksternal media penyimpan kayak floppy disk. Ya, itu adalah backup data. Sehingga ketika terjadi kerusakan data, kehilangan data, sehingga ada cadangan data yang sudah pernah disimpan. Nah, itu namanya backup data. Berikutnya yang keenam, bertanggung jawab terhadap strategi pengaksesan data dan mengorganisasikan file di dalam media penyimpanan. Itu yang akan dilakukan oleh database administrator. Oke, dari dua tadi ada data administrator yang pertama, kemudian yang kedua database administrator. Ya, perannya seperti apa, fungsinya seperti apa? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kalau yang pertama adalah database, data administrator dan database administrator. Yang kedua adalah database design, yang mendesain. Dalam suatu proyek basis data yang besar dan kompleks, kita dapat membagi database design menjadi dua, masih dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah logical database design. Logical database design bertugas mengidentifikasi data seperti entitas, atribut, kardinalitas, relasi ya, dari data tersebut dan bagaimana data tersebut disimpan di dalam media penyimpan sekunder. Itu logical database design. Mendesain seperti tadi, kalau kita bicara buku perpustakaan, ya, butuh tabel buku, buku tabel peminjam, butuh tabel pinjam buku, butuh tabel pengembalian. Nah, kalau kita bicara buku, ya, atributnya apa? Ini yang mendesain. Butuh atribut apa buku itu? Ada kode, ada judul, ada penerbit dan lain sebagainya. Kalau peminjam, ya, kalau peminjam butuh atribut apa peminjam itu? Kode peminjam, nama. Begitu juga peminjam buku dan pengembalian. Yang menentukan primary key di masing-masing tabel ketika dibutuhkan, itu tugasnya. Apa sih yang menjadi primary key di buku? Apa yang menjadi primary key di peminjam? Itu yang mendesain adalah database designer, ya, logical database designer. Itu tugasnya. Yang kedua
Kalau kita bicara database designer, ada physical database designer. Physical database designer bertugas melakukan mapping terhadap model data lokal ke dalam sekumpulan tabel atau relasi yang terintegrasi, merancang dan menentukan standarisasi keamanan data. Itu tugasnya physical database designer. Oke, yang kedua adalah database designer. Ada yang perlu dikritisi? Perlu ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Lanjut, Pak. Yang ketiga adalah programmer aplikasi. Setelah basis data sudah diimplementasikan, maka programmer akan membuat berbagai fungsi dalam sistem komputer. Kalau kita bicara aplikasi, ada tahapan-tahapan teman-teman ketika membuat aplikasi. Oke. Misalkan teman-teman masuk ke gudang. Ada persoalan dengan persediaan barang. Tahapannya teman-teman, yang pertama adalah identifikasi persoalan di gudang tersebut. Yang kedua adalah rumusan masalah. Dirumuskan masalahnya. Oh, ternyata ketika pencatatan dilakukan secara manual, ya, terjadi salah perhitungan, ya, antara barang masuk, barang keluar, retur masuk, retur keluar, ini yang tidak match, atau kesalahan hitungnya berupa rumusnya dan lain sebagainya. Ya, ternyata ada masalah. Yang ketiga itu adalah perancangan sistem. Dirancang. Yang merancang ini siapa? Analis. Oke. Yang keempat, hasil dari rancangan sebuah aplikasi, sebuah sistem basis data oleh analis diserahkan kepada programmer untuk dibuatkan coding atau aplikasi. Buatkan aplikasi codingnya. Menggunakan apa? Tergantung dari kebutuhan. Bisa bahasa pemrograman visual, bisa web, bisa mobile programming, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Itu kalau kita bicara programmer aplikasi. Berikutnya yang kelima adalah end user. End user teman-teman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah user umum dan user mahir. Kalau kita bicara user umum, mereka yang dapat mengenali database management system. Pengguna tersebut mengakses basis data dengan menginput atau memasukkan perintah-perintah sederhana dari sistem menu, mengoperasikan aja. Kalau kita bicara aplikasi perpustakaan, itu ada menu kan, menu master buku, ya master peminjam, transaksi peminjaman buku, transaksi pengembalian buku, itu semua menu ada. Ya, yang melakukan operasi langsung memilih menu-menu itu tinggal milih aja, itu adalah user umum. User umum. Yang kedua adalah user mahir. Pengguna yang dapat menggunakan bahasa query tingkat tinggi seperti SQL untuk menampilkan atau membuat operasi-operasi yang diinginkan. Itu user yang sudah mahir, dia sudah paham, mengerti bahasa pemrograman. Oke, teman-teman, dari pengguna 4 tadi, mulai dari data administrator dan database administrator, kemudian ada database designer, kemudian ada programmer, kemudian
kemudian ada end user. Silakan kalau misalkan ada sebuah pertanyaan atau sesuatu yang perlu didiskusikan. Silakan. Kalau tidak ada, ya mungkin bisa saya simpulkan teman-teman. Ya. Komponen basis data itu ada 5. Tolong diingat-ingat. Nah, kemudian pertemuan ke depan, minggu depan nanti akan kita review. Jadi saya akan tunjuk nanti beberapa mahasiswa sampai di mana pemahaman teman-teman terhadap pertemuan yang kedua. Komponen basis data ada 5. Perangkat keras, sistem operasi, kemudian aplikasi, oke. Kemudian pengguna sendiri dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah data administrator dan database administrator. Yang kedua, database designer yang mendesain, programmer aplikasi, dan yang terakhir adalah oke teman-teman, ada kata-kata sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini. Sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Sehingga kalau teman-teman masih dihinggapi rasa malas, puasa, wegah, dan lain sebagainya, segera dibuang. Kalau teman-teman ingin mendekati kata sukses. Terima kasih teman-teman. Pertemuan pada siang hari ini kita tutup. Ya, semoga pertemuan kedua ini bisa menambah keilmuan saya, bisa menambah keilmuan teman-teman, ya, sehingga kualitas diri kita akan lebih meningkat, lebih bermanfaat ke depannya. Ya, saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum